Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fajar Sunali, mahasiswa Psikologi Bimbingan dan Konseling kelas A. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu BK Keluarga, yaitu menjelaskan materi tentang aspek-aspek etika dalam konseling perkawinan dan keluarga. Baik, langsung saja penjelasannya. Aspek-aspek etika dalam konseling perkawinan dan keluarga. Etika, moralitas, dan hukum. Secara umum, etika mencangkup perbuatan keputusan yang bersifat moral tentang manusia dan interaksinya dalam kehidupan masyarakat. Etika sering juga disebut moralitas, dan dalam beberapa kasus kedua istilah ini saling tumpang tindih. Namun demikian, keduanya berhubungan dengan persoalan penentuan tentang hal-hal yang baik atau buruk. Studi tentang perilaku manusia dan nilai-nilai yang dianutnya. Etika dan moralitas masing-masing memiliki arti tersendiri. Hubungan merupakan penyesuaian yang akurat dari standar pemerintah yang dibuat untuk menjamin keadilan legal dan moral seseorang. Hukum juga merupakan peraturan, keputusan pengadilan, dan tradisi. Hukum tidak mendikte etika tentang apa yang pantas untuk situasi tertentu, tetapi apa yang legal dalam situasi tersebut. Etika dalam konseling perkawinan dan keluarga. Konseling perkawinan dan keluarga sering mengalami suatu konflik dan krisis etik. Hal ini terjadi karena konseling menangani sejumlah individu secara bersama-sama sebagai sebuah sistem, dan tidak mungkin semua anggota sistem ini memiliki kesamaan tujuan. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan seperti itu, Thomas pada tahun 1994 mengembangkan kerangka kerja yang dinamis, berorientasi proses untuk digunakan konselor ketika menangani sebuah keluarga. Model ini mengkaji 6 nilai yang mempengaruhi konselor, konseli, dan proses konseling, yaitu 1. Tanggung jawab, 2. Integritas, 3. Komitmen, 4. Kebebasan memilih, 5. Kekuasaan, dan 6. Hak untuk berduka. Banyak pertimbangan moral yang berkaitan dengan kode profesi yang perlu diperhatikan dalam dipahami dengan baik oleh konselor yang akan melaksanakan konseling perkawinan dan keluarga. Pertimbangan moral itu diperlukan karena terjadinya perubahan fokus konseling dari konseling yang berfokus pada individu menjadi konseling yang berfokus pada sistem keluarga. Konflik-konflik etik. Ada 4 jenis konflik etik dalam proses pembentukan keputusan konselor dalam konseling perkawinan dan keluarga. Yang pertama, siapa yang terlebih dahulu dilayani. Jika konselor telah menetapkan untuk menangani secara individu, maka ia harus memutuskan dalam hal apa atau haruskah pasangan suami istri. Yang kedua, bagaimana penanganan kerahasiaan. Dalam hal ini,
konselor memilih tanggung jawab untuk melaporkan perilaku seperti itu kepada pihak polisi atau pihak lain yang menangani perlindungan dan kesejahteraan anak. Yang ketiga, apa titik utama perkembangan etika? Pada penguraian kasus secara cermat dan hati-hati sehingga menjadi alat diagnosis terhadap individu selama proses pemberian bantuan, terutama pada hal-hal yang akan berpengaruh pada kasus-kasus yang dipengendalikan. Keempat, bagaimana keberadaan konselor atau kekuasa mengurangi konflik. Meskipun persoalan etika tidak dibahas secara khusus dalam program latihan konselor perkawinan dan keluarga, akan tetapi akan jauh lebih baik apabila konselor tetap memperhatikan bahwa persoalan etika menjadi bagian yang sangat penting dan tidak berpisahkan dengan program konseling perkawinan dan keluarga. Kode etik profesional ada dua. Yang pertama, kode pengarahan perilaku, yaitu konselor memiliki kewajiban meneruskan pendidikan dan pengembangan profesionalnya termasuk aktif berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan asosiasi. Yang kedua, hubungan antara konselor dan klien. Seorang konselor harus berhati-hati memberikan dukungan yang wajar dan penghargaan dalam tahap berorganis, dan konselor tidak boleh melebih-lebihkan kemajuan layanan. Pengembangan keputusan etika, yaitu dalam layanan konseling perkawinan dan keluarga tidak selamanya mudah dilakukan, tetapi hal yang perlu bagian dari tugas seorang konselor perkawinan dan keluarga. Untuk ini dibutuhkan kualitas kepribadian konselor seperti karakter, integritas, dan keberanian moral. Selain pengetahuan, pengambilan keputusan etika dalam konselor perkawinan dan keluarga dapat ditingkatkan dalam berbagai cara. Hubungan ganda. Hubungan ganda dalam konseling perkawinan dan keluarga terjadi apabila konselor terlibat dalam hubungan yang sama sekali berbeda dengan hubungan antara konselor dan klien. Misalnya menjadi konselor tetangga, teman, mitra bisnis, dan menerima bayaran dari klien sebagai bentuk-bentuk balasan terhadap pelayanan atau menjadi penguasa klien. Bekerja sama dengan konselor yang tidak etis. Pada umumnya, konselor bekerja berdasarkan kode etik, namun demikian kadang-kadang muncul situasi atau kasus tertentu. Dalam keadaan demikian, konselor harus mengambil tindakan. Jika tidak, mengabaikan sesuatu semacam ini bisa membuat moral konselor terkikis dan membuat dia mudah memaafkan pelanggaran etika. Hak-hak klien dan rekaman. Ada dua bentuk hak klien, yang tersirat dan tersurat. Kedua hal tersebut berhubungan dengan proses konseling. Hak klien yang tersirat berhubungan dengan substansi keadilan perlakuan. Hak yang tersurat berfokus pada proses keadilan perlakuan yang terkait dengan langkah-langkah yang diperlukan untuk memulai atau menuntaskan sebuah tindakan etika yang jelas dilanggar.
Jadi, itulah tadi yang bisa saya sampaikan seputar aspek-aspek etika dalam konseling perkawinan dan keluarga. Apabila banyak kesalahan kata dalam video ini, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.